Kita adalah satu-satunya jurusan teknik mesin alat berat di Jawa Timur. Poltera Begitu. ini, Di kayak ambil Poltera, ya. Nah, satu-satunya di Jawa Timur. satu-satunya di Jawa Timur Poltera. Begitu. Mungkin dulu kita ingat film Sidul, anak sekolahan. Betul, betul. Ada satu dialog dalam sinetron itu tukang insinyur. Nah, mungkin dikiranya lulusan teknik itu jadi tukang. Jadi tukang, gitu. betul. Padahal betul. sebetulnya lulusan teknik itu, ya kita bicara ruang lingkup D3 ya. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Politeknik Negeri Madura. Hari ini saya kebetulan akan memperkenalkan beberapa jurusan yang ada di Politeknik Negeri Madura. Tentunya kalau sudah ngomongin jurusan, saya undang yang pegang jurusan nih. Saya bersama Ketua Jurusan Teknik Mesin Alat Berat. Gimana? Sehat Pak Anas? Alhamdulillah sehat selalu. Kayaknya Semangat. Pak Anas ini sibuk terus nih sekarang. Alhamdulillah amanah Mas Taufik. Iya, terima kasih Pak Anas sudah bersedia hadir di podcast kita, di podcast Poltera. Siap. Mungkin gini, pertama kita santai diskusi ngobrolnya Pak Anas. Pertama kita kenalkan dulu tentang kan Pak Anas di teknik mesin alat berat nih. Betul. Ya. Apa sih teknik mesin alat berat itu Pak Anas? Apakah yang diajarkan hanya terkait alat berat atau mesinnya? Kenapa harus mesin alat berat? Padahal kan ada teknik mesin nih. Kenapa harus mesin alat berat? Oke. Enggak Pak Anas. Baik. Sebelumnya selamat pagi untuk para pemirsa. Ya. Perkenalkan saya Ketua Jurusan Teknik Mesin Alat Berat, Bapak Muhammad Anas Fikri. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Pak Taufik, seperti apa jurusan teknik mesin alat berat? Jadi kalau kita bicara nama jurusan, memang kenapa dua bidang ini digabungkan? Karena kita ingin di dalamnya itu ada mesin secara umum, kemudian ada spesifik ke alat berat. Visi dari jurusan teknik mesin alat berat sendiri itu adalah menjadi program studi vokasi yang kelak nanti pada tahun 2025 yang kita targetkan itu menjadi program studi vokasi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berkualitas, tentunya di bidang perawatan dan pemeliharaan mesin alat berat yang mampu berkompetisi secara global. Kemudian dari visi itu kita terjemahkan dalam upaya melalui misi, diantaranya ada 3. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas lulusan dari teknik mesin alat berat sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdedikasi tinggi, tentunya nanti bisa bersaing di nasional dan internasional, mulai dari mereka lulus sampai dengan nanti mereka bekerja. Kemudian yang kedua, tentu saja meningkatkan program penelitian di bidang mesin alat berat dan pengabdian masyarakat tentunya bersama stakeholder sekitar dan bersama industri. Kemudian yang ketiga itu adalah menjalin kerjasama dan penguatan dengan industri untuk penguatan di internal jurusan teknik mesin alat berat. Begitu. Keren. Pertanyaannya nih Pak Anas ya, apakah di mesin alat berat itu juga diajarkan nih, misal kayak mesin mobil nih misalnya, mesin motor gitu, atau mesin-mesin yang lain yang ringan-ringan gitu loh, kecuali yang berat ya. Kalau berat kan pasti nih, karena jurusannya udah teknik mesin alat berat. Nah, terkait mesin-mesin ringan itu apakah juga diajarkan di situ? Oke, jadi dari namanya memang karena kita memang memasukkan mesin. Nah, di semester awal di tahap persiapan itu kita memang tidak langsung mengajarkan alat berat, tetapi mulai dari konsep dasar bagaimana itu mesin 2 tak, bagaimana itu mesin 4 tak. Nah, itu kita ajarkan konsep dasarnya. Nah, kemudian bagaimana ketika praktek mahasiswa itu bisa bongkar pasang, membongkar dengan menggunakan panduan buku manual, kemudian merakit kembali sampai dengan menyalakan engine. Nah, nanti ketika naik ke tahap
madya di tingkat 2-nya mereka sudah mulai fasih tanpa harus diarahkan secara keseluruhan oleh dosen pembimbing. Jadi ketika nanti di semester 4-nya di tahap madyanya mereka sudah mulai spesifik mengenal alat beratnya, mulai dari bagaimana cara mereka mengemudikan di mata kuliah basic driving dan bagaimana cara mereka merawat dan memelihara alat berat itu sendiri seperti itu. Oleh karena itulah dinamakan di dalamnya ada mesin secara umum. Ya, Jadi tidak spesifik ke alat berat sehingga lebih luas cakupannya. Berarti begitu. dapat bonus nih. Iya, selain betul. Paham tentang mesin, bonusnya alat berat itu. Betul, ya? betul, Mas Taufik. Oke. Berarti kalau di SMK mereka di teknik kendaraan ringan nih misal. Sangat bisa ya. Karena basicnya kita ajarkan. Jadi selain kita punya alat berat di situ, kita punya unit truck ankle. Nah, jadi basic dieselnya yang kita ajarkan. Terus kemudian kalau untuk praktek kendaraan ringannya kita ada beberapa trainer kit yang spesifik untuk engine, spesifik untuk braking system, spesifik untuk electrical, itu kita ajarkan semuanya di situ. Oke. Terus gimana nih Pak Anas? Oke lah, mereka sudah diajari basic mesin, kemudian ada bonusnya alat berat gitu ya. Kemudian peluang, ini kan kalau orang kuliah ya selain dapat ilmu, pastinya kan yang diharapkan nanti ketika lulus dia bisa bekerja kan gitu ya. Peluang kerja di teknik mesin alat berat ini gimana? Kalau berbicara peluang, saya yakin peluangnya sangat besar ya. Apalagi kita adalah satu-satunya jurusan teknik mesin alat berat di Jawa Timur. Poltera ini? Di Poltera, ya. Nah, satu-satunya di Jawa Timur? Satu-satunya di Jawa Timur, Poltera, begitu. Nah, sehingga kalau kita berbicara peluang di Jawa Timur saja, ya, mahasiswa itu lulusannya bisa saja yang sudah terikut oleh jurusan, ada yang sudah menjadi drafter dengan penghasilan yang bahkan bukan hanya 2 kali lipat dari dosennya, gaji bulannya bahkan 2,5 kali lipat sampai 3 kali lipat dari dosennya. Kemudian ada yang bekerja di industri pertambangan. Nah, pertambangan itu ada yang di Pama Persada, ada yang di PT Tragindo. Itu penghasilannya bahkan gaji pokoknya saja itu di nominal angka 5 juta, belum insentif dan lain-lain, Pak Taufik. Bentar. Ya. Ini menarik nih. Ya. Besaran gajinya rata-rata ini ya, kita ambil rata-rata dari lulusan alat berat itu baru masuk ya, baru kerja ya? Baru bekerja. Baru kerja, gaji pokoknya aja itu 5 juta. Iya, betul. Wow. Itu belum bonus itu nanti. Betul. Gaji pokoknya 5 juta. Ya bagi kami kalau dihitung pengajar ya jauh. Ya, bukan hanya 2 kali lipat, 2,5 kali lipatnya begitu. Nah, kemudian selain pertambangan juga bisa di perbankan, bisa, karena memang kita menjaga setiap hari kuliah itu penampilan mahasiswa juga harus terjaga. Mereka tidak boleh berambut panjang, kemudian baju harus rapi. Nah, jadi dari situ biasanya kan perbankan melirik dari postur tubuh, penampilan itu juga pernah ada yang bekerja di situ. Kemudian juga industri pembangkit itu juga ada seperti itu. Dan beberapa industri jasa rental alat berat itu juga Oke. Jadi peluangnya tuh sangat besar sekali ya. Ya, jadi, betul. Selain peluangnya besar juga kalau dari salary-nya, dari gaji tadi itu fantastis luar biasa sekali gitu. Jadi ini menjadi pilihan lah gitu. Kemudian oke lah, gaji besar nih Pak Anas, lumayan lah. Kemudian gimana kerjanya di industri gitu loh? Apakah mereka kerja industri jadi tukang atau yang jadi apanya gitu? Jadi kerjanya mereka nanti di industri sebagai apa gitu loh Pak Anas? Ini statement pertanyaan yang menarik ini, Jadi mungkin dulu kita ingat film Sidul, anak sekolahan. Betul. Ada satu dialog dalam sinetron itu tukang insinyur. Nah, mungkin dikiranya lulusan teknik itu jadi tukang. Betul. Padahal sebetulnya lulusan teknik itu, ya kita bicara ruang lingkup D3 ya, mereka minimal teknisi, Pak Taufik, begitu. Nah, teknisi itu beda dengan tukang. Nah, tukang kalau di misalkan lulusan SMK mungkin sama dengan toolman lah, atau misalkan mekanik. Nah, kalau di kita itu minimal dia head of mekanik begitu. Nah, jadi di atas, malah di atas mekaniknya, gitu. Kepala mekanik begitu. Itu minimal. Nah, kalau dilihat dari pekerjaan pertama yang mereka sudah jalani, alhamdulillah konsep dasar dari yang sudah kita ajarkan itu terbukti di industri gampang mereka adaptasi. Iya. Berarti nggak benar ya
Ya bener lah Kalau stigma selama tadi ini, makanya tukang insinyur itu ya. makanya saya analogikan seperti film Sidul Anak Sekolahan begitu. Jadi nggak bener ya. Jadi selama Iya. ini kalau ada orang yang menganggap bahwa lulusan politeknik atau lulusan teknik itu jadi tukang, itu nggak bener. Iya, betul. Tapi dia di industri minimal katanya tadi itu paling kecil tuh jadi kepala mekanik. Itu paling jabatan yang paling ini ya, paling kecil banget. Jadi bahkan mereka berpeluang untuk mengisi posisi-posisi yang lebih bagus di industri gitu. Iya, betul. Oke Pak Anas, dengar kemarin ada alumni TMAB nih yang sudah kerja sebelum di wisuda, itu kok bisa, gimana ceritanya Pak Anas? Iya, ini sebetulnya berawal dari salah satu industri alat berat di Indonesia itu mengadakan rekrutmen massal di Politeknik Negeri Madura, khususnya untuk jurusan teknik mesin alat berat yang alhamdulillah diikuti kurang lebih sekitar 40 peserta yang 80% diikuti oleh mahasiswa aktif dan 20%-nya dari alumni. Industri datang ke Iya, Poltera? industri datang ke Poltera untuk melakukan rekrutmen. Wow. Begitu. Oke. Dan itu kita tangkap sebagai sebuah kesempatan yang tidak akan datang dua kali, dan kami memang memerintahkan mahasiswa untuk ikut, terutama mahasiswa yang akan lulus gitu Pak Taufik. Nah, dari 3 tahapan yang dilaksanakan seleksinya itu alhamdulillah ada 2 orang mahasiswa kami dan ternyata mahasiswa aktif. Nah, itu yang saat ini statusnya aktif dan mereka dinyatakan lolos sampai akhir tahapan dan sudah berangkat ke tempat kerja untuk melaksanakan workshop training selama 3 bulan begitu. Gitu. Keren ya, ini mahasiswa Poltera jurusan TMAB bekerja sebelum dia di wisuda, bahkan masih proses tugas akhir gitu ya. Betul ya. Oke, keren. Oke Pak Anas, ini luar biasa. Ini pasti banyak masyarakat yang kaget gitu loh dengan apa yang Pak Anas jelaskan tadi. Yang pertama terkait dengan teknik mesin alat berat, bahwa di dalamnya tidak hanya diajarkan mesin alat berat, kemudian alumninya yang sudah banyak bekerja di industri, kemudian yang penting itu adalah gajinya daripada alumni itu yang sudah kerja itu luar biasa. Kemudian ada alumni yang sudah lulus sebelum wisuda. Nah, terakhir nih Pak Anas. Siap. Mungkin Pak Anas bisa memberikan closing statement lah tentang teknik mesin alat berat kepada seluruh pemirsa penonton YouTube Politeknik Negeri Madura, baik orang tua, baik siswa ataupun masyarakat pada umumnya. Monggo Pak Anas, silakan. Mungkin saya akan sebutkan melalui 4 kalimat sederhana. Jurusan teknik mesin alat berat Politeknik Negeri Madura adalah satu jurusan pertama yang bidang alat berat di Madura. Manfaatkan kesempatan yang ada, terutama para putra Madura, untuk bergabung di Politeknik Negeri Madura. Ya, saat ini tahap seleksi yang ketiga, ya, segeralah bergabung dengan Politeknik Negeri Madura dan insya Allah Poltera tetap jaya dan adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa sekalian bisa meraih masa depan di Politeknik Negeri Madura. Kira-kira seperti itu Pak Taufik. Terima kasih Pak Anas. Itu tadi apa yang disampaikan Pak Anas, bahwa sekarang tinggal Anda memutuskan mau memilih kemana. Kita sudah membuka ruang, membuka pintu untuk Anda untuk memilih Poltera sebagai pilihan masa depan Anda semua. Terima kasih Pak Anas. Sama-sama Pak Taufik. Saya Taufik Dayat menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.